Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini teman-temanku sekalian, kita akan kembali mempelajari tentang perilaku organisasional atau organisational behavior. Ya. Masih bersama kita dengan Pak Vidi dan juga saya, Pak Winarno. Definisi atau pengertian dari perilaku sendiri adalah tingkah laku atau pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Kemudian organisasi adalah alat atau suatu wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi untuk satu sama lain mempunyai konsep yang sama, pemikiran yang sama, karena memiliki tujuan yang sama. Perilaku organisasi adalah suatu bidang ilmu yang menginvestasikan dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Kemudian tingkatan analisis perilaku organisasi, di sini ada individu yang paling kecil, kemudian berkembang menjadi kelompok, kemudian organisasi, dan selanjutnya adalah faktor lingkungan yang berada di luar. Baik, untuk selanjutnya ada tingkatan analisis perilaku organisasi. Tingkatan individu, yakni organisasi merupakan kumpulan individu yang memiliki kebutuhan, minat, persepsi, sikap, nilai kepribadian, dan hal lain yang berbeda. Tingkatan kelompok, dari kelompok memiliki norma, budaya, sikap, etika yang membentuk pola perilaku kelompok. Kemudian tingkatan organisasi memiliki norma, budaya, dan lain-lain yang membentuk pola perilaku organisasi. Mengapa mempelajari perilaku organisasi? Mempelajari tentang diri sendiri, cara berinteraksi secara efektif dengan orang lain, cara berhasil bukan hanya bertahan di organisasi. Kemudian kepribadian, emosi, stres, konflik, kepuasan kerja, bernegosiasi, menangani konflik, berkomunikasi, dan kepemimpinan. Tujuannya adalah untuk memahami dan menangani pekerjaan secara lebih baik. Ya. Kemudian komponen-komponen dalam organisasi. Yang pertama, perilaku individu, motivasi, manajemen stres, perilaku kelompok, organisasi dan tim, dan organisasi dan komunikasi. Kepemimpinan, kekuasaan politik dan keadilan, konflik dan resolusi. Kemudian yang ke-9 adalah struktur dalam organisasi, budaya organisasi, dan perkembangan dan perubahannya. Perilaku individu dalam organisasi, setiap individu memiliki keunikan, ya. Tiap individu memiliki perbedaan dalam merespons sesuatu, dan yang ketiga, manusia merupakan makhluk sosial. Jadi setiap individu, diri kita tentunya memiliki sifat dan keunikan tersendiri. Teman-teman kita juga memiliki keunikan dan sifat yang tersendiri, tetapi semuanya ada dalam satu organisasi dan saling memahami, karena kita manusia adalah sebagai makhluk sosial. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan dari tingkatan individu, tingkatan kelompok, kemudian tingkatan sistem organisasi. Ya. Dalam tingkatan individu, manusia ada ciri biografisnya, ada kepribadian, nilai dan sikap, kemampuan, kemudian menjadikan yang memiliki persepsi, motivasi, dan pembelajaran individu, kemudian bisa mengambil
sebuah keputusan, dan keputusan ini berpengaruh pada kelompok yang dipengaruhi oleh pengambilan kelompok, komunikasi, kepemimpinan, struktur kelompok lain, adanya konflik, kekuasaan dan politik, kemudian tim-tim kerja. Kemudian dari tingkatan kelompok ini naik ke atas lagi menjadi tingkatan sistem organisasi, di mana di sana ada kebijakan dan praktek sumber daya manusia, budaya organisasi, struktur dan desain organisasi, kemudian teknologi desain kerja dan stres. Kemudian menghasilkan peran manusia yang produktivitas, sensi, pergantian karyawan, dan kepuasan. Baik, untuk karakteristik biografis, merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dan dalam berkas personilnya dari seorang karyawan, meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Baik, kita mulai dengan usia. Makin tua, semakin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan karena semakin terbatasnya pekerjaan alternatif. Masa kerja yang lebih panjang berdampak pada tingkat imbalan yang lebih baik. Karyawan tua mempunyai tingkatan kemungkinan yang dapat dihindari yang lebih rendah daripada karyawan muda. Keyakinan bahwa makin tuanya seseorang, produktivitasnya merosot tidak selalu terbukti. Bertambahnya usia, kepuasan meningkat untuk karyawan profesional, dan di antara non-profesional merosot selama setengah bayar, dan naik lagi pada tahun-tahun yang lebih belakangan ini. Ini usia yang sangat berpengaruh pada sebuah organisasi, dalam sebuah pekerjaan, maupun dalam sebuah kelompok. Kemudian jenis kelamin, ya, tidak ada beda yang bermakna dalam produktivitas cara kerja antara pria dan wanita. Ya, menyangkut gender, wanita mempunyai tingkat kemungkinan dan keluarnya karyawan yang lebih tinggi daripada pria menurut beberapa literatur yang ada. Kemudian tidak ada bukti yang menyatakan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja. Jadi apapun kita, baik laki-laki maupun perempuan, ya, harus memiliki hal yang sama, kesempatan yang sama dalam produktivitas kerja dan kepuasan kerja itu sendiri. Kemudian masa kerja, tidak ada alasan untuk meyakini bahwa orang yang lebih lama berada pada suatu pekerjaan lebih produktif daripada mereka yang senioritasnya lebih rendah. Kemudian senioritas berkaitan secara negatif terhadap kemajuan dan pergantian karyawan. Masa kerja dan kepuasan saling berkaitan secara positif. Ya. Sini masa kerja dari seorang yang kerja lebih dulu, kemudian yang senior itu tidak ada alasan yang meyakini bahwa ada yang lebih lama, dan antara senior itu yang lebih rendah, kemudian ada yang lebih produktif, itu tergantung daripada individu masing-masing. Kemudian status perkawinan dan jumlah tanggungan. Tidak cukup bukti ada efek status perkawinan pada produktivitas. Jadi antara yang sudah menikah dengan sudah yang belum menikah, ada yang jomblo, yang bujangan, itu tergantung juga pada individunya. Ya. Kemudian karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan kerja mereka yang bujangan. Kemudian banyak tanggungan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, tingkat absensi, pergantian, dan kepuasan kerja. Di sini adalah kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan individu tersusun dalam dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual berupa kemampuan yang diperlakukan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti kemahiran
berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan. Yang kedua, kemampuan fisik, kemampuan yang diperlakukan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Kemudian sebagai catatan, kinerja meningkat apabila ada kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan. Karyawan akan gagal apabila mereka kekurangan kemampuan yang disyaratkan. Kemampuan intelektual dan atau fisik diperlukan untuk kinerja yang memadai pada suatu pekerjaan tergantung pada persyaratan kemampuan dari pekerjaan itu. Bila kemampuan jauh melampaui persyaratan pekerjaan, bisa jadi kinerja yang akan memadai serta kemerosotan dalam kepuasan kerja. Demikian, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Nanti apabila ada pertanyaan bisa dilanjutkan ke WA group. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.